Oke, teman-teman. eh, Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada guest lecture ya pagi hari ini atau pembelajaran tamu yang mana pada pagi hari ini kita akan bahas tentang LLM dan Data Science for Maximizing Business in Industry. Nah, di sini bersama saya Rusnandi Fikri yang nanti kedepannya kita akan discuss bareng tentang topik yang kita diskusikan atau topik yang saya bawakan pada pagi hari ini. Nah, sebelum dimulai, nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan aja tulis di kolom komentar atau public chat, ataupun nanti kalau misalkan teman-teman yang memang nantinya pengen bertanya secara langsung gitu ya, nanti di akhir sesi ketika materinya sudah selesai, sesi discuss atau tanya jawab teman-teman boleh aja sih sebenarnya kalau misalkan mau open mic gitu ya. Nah kemudian untuk eh, pembahasannya sendiri ya di sini masih masuk tentang data science dan juga LLM di mana LLM ini eh, adalah large language model yang memang sekarang juga lagi hits gitu ya, yang lagi tren juga sekarang. Nah saya pengen bawain ini di dalam pembahasan gimana caranya kita memanfaatkan ini untuk memaksimalkan bisnis di industri yang kita apa yang kita olah gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini saya Rusnandi sebagai salah satu praktisi gitu ya di data science dan juga AI bidangnya. Nah, di mana saya udah experience gitu ya lebih dari 5 tahun di professional expertise yang kemudian saat ini ada di bidang AI dan data science sebagai AI lead di sebuah perusahaan di Indonesia gitu. Nah jadi nanti teman-teman juga silahkan aja kalau misalkan ada yang ingin bertanya bukan hanya tentang topik yang kita bahas pada hari ini, pada pagi hari ini, namun juga mungkin ada yang ingin bertanya terkait dengan real practical industry gitu dan lain sebagainya yang mungkin ingin teman-teman tanyakan nantinya gitu. Jadi silakan aja. Sesi pertanyaannya itu nanti di akhir sebenarnya kalau ingin bertanya langsung. Tapi apabila misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya ketika slide lagi berjalan atau penjelasan lagi berjalan, silakan tulis dulu aja di public chat gitu ya. Nanti sambil saya juga lihat, sambil saya jelaskan, saya juga lihat nanti public chatnya ada pertanyaan masuk atau enggak gitu. Oke, kita lanjut untuk backgroundnya dulu nih sebenarnya. Backgroundnya itu adalah di mana perkembangan AI, data science dan lain sebagainya itu kan sekarang pesat banget ya. Apalagi sekarang yang namanya AI gen atau AI generation itu memang benar-benar lagi hits gitu. Nah, AI generation itu apa? AI generation intinya adalah AI yang bisa membuat atau menampilkan atau menyediakan olahan data yang memang keluar dari model AI-nya itu sendiri gitu. Jadi memang yang dibuat dari AI-nya sendiri tanpa eh, ikut campur tangan manusia secara langsung. Misalnya kayak kita melakukan tanya jawab gitu, chat GPT lah paling gampang gitu ya. Chat GPT itu kan kita nanya, jawabannya kita nggak ngasih apa-apa ke komputer gitu secara langsung. Itu langsung bisa dijawab gitu. Jadi text by textnya itu di-generate oleh komputer. Sebenarnya AI generation itu yang seperti itu gitu. Itu dalam kasus teks. Kalau dalam kasus gambar ya dia berarti bisa membuat gambar sendiri. Atau mungkin yang terbaru dari OpenAI kemarin ya mungkin teman-teman juga tahu gitu ya ada model yang namanya Sora. Ketika kita menginputkan teks yang ingin kita buat sebuah video itu kita tinggal input teksnya aja kemudian dia bisa membuat video secara eh, apa ya bisa dibilang visualize-nya secara real banget gitu sekarang gitu. Nah dari background itu kenapa kita nggak cuma sebagai konsumen aja gitu ya maksudnya.
menggunakan itu aja sebagaimana mestinya. Tapi juga gimana caranya kita bisa memanfaatkan itu gitu. Jadi jangan cuma misalnya ada ChatGPT, teman-teman ya udah ngetik asal-asal aja tanya jawab di situ gitu ya. Jangan cuma kayak gitu aja intinya. Teman-teman bisa melakukan banyak hal sebenarnya di dalam situ yang bahkan jika nantinya teman-teman terjun ke dunia industri di company yang teman-teman eh, ada saat itu gitu. Nah, itu bisa dipakai juga gitu di industri pun sekalipun gitu. Nah, sehingga hal itulah yang menjadi background atau latar belakang yang memang saat ini sedang berkembang gitu ya. Kita punya eh, ChatGPT di mana di situ juga ada service API-nya gitu di dalamnya yang berbayar gitu ya. Nah, itu kenapa nggak kita manfaatkan itu sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan bisnis kita gitu dengan cara apa, dengan berbagai macam cara yang nanti di slide belakang itu nanti banyak penjelasannya gitu ya. Tapi yang jelas munculkan dulu ide itu gitu. Oh, kita punya tools yang sedang hit sekarang nih, kita punya tools yang sedang kekinian, bagaimana caranya itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk mendukung atau untuk mengimprove bisnis yang sedang kita jalankan seperti itu. Nah, untuk di awal ya sebelum masuk ke arah sana, gimana caranya, gimana strateginya, gimana contohnya dan lain sebagainya, teman-teman harus tahu dulu nih istilah-istilahnya gitu ya. Ya mungkin di sini nggak semuanya dari computer science gitu ya backgroundnya, ataupun nggak semuanya dari bidang data science atau AI gitu. Jadi bisa banyak bidang sebenarnya yang bisa berkecimpung di dalam industri AI dan juga data science gitu ya. Makanya saya berangkat dari pengenalan tentang istilah-istilahnya dulu gitu ya. Jadi teman-teman harus kenal dulu nih yang namanya LLM, Generative AI, dan juga NLP nanti gitu. Nah, kita mulai dulu dari yang LLM. Nah, LLM itu sebenarnya apa sih? Di sini kan jelas ya dikatakan bahwa ya sorry teman-teman kalau misalkan suaranya agak kurang jelas atau mungkin nanti hilang atau putus-putus nanti silakan diinfo aja ya di public chat. Nah, di sini LLM adalah deeply educated neural network used for the processing of natural language. Jadi di sini LLM juga emang kepanjangannya kan large language model gitu. Jadi model bahasa yang besar. Nah, eh, LLM itu didapat dari mana? LLM itu didapat dari sebuah proses training yang isinya adalah neural network. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti dapat pembelajaran atau dapat materi gitu ya dan segala macamnya tentang neural network itu sebenarnya adalah cikal bakal ataupun modal gitu ya, modal untuk mengetahui LLM itu sendiri. Karena sebenarnya LLM yang kita tahu sekarang itu ada banyak gitu, misalnya kayak Meta atau Facebook gitu ya. Itu kan mengeluarkan language model namanya Llama ya. Kemudian Google itu mengeluarkan Google Bard. Terus Microsoft apa ya? Bing ya kalau nggak salah. Kemudian OpenAI itu ngeluarin yang hits gitu ya. Itu adalah ChatGPT. Nah, itu adalah model-model yang memang dikembangkan oleh mereka yang dilatih ya secara khusus untuk mengolah processing of natural language kalau di materi kita pada pagi hari ini gitu ya tulisannya. Untuk mengolah natural language gitu, untuk mengolah bahasa. Nah, jadi memang itu di train atau dilatih oleh data yang sangat besar. Jadi memang ini computational resource-nya juga perlu besar banget gitu ya. Memang skala industri-industri raksasa gitu ya, skala internasional yang memang bisa melakukan itu gitu. Nah, cuma sekarang enaknya adalah untuk kita di industri yang mungkin tidak sebesar Google, tidak sebesar OpenAI, tidak sebesar Microsoft, kita bisa tetap menggunakan resource tersebut, LLM tersebut gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun itu, kalau saya
biasanya menggunakan OpenAI gitu ya, teman-teman bisa buka aja OpenAI. Kemudian eh, teman-teman bisa sign in di situ dan masuk ke dalam OpenAI API service-nya namanya gitu. Nah di situ sebenarnya dalam tanda kutip itu berbayar gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan service itu secara berbayar, tapi bisa aja gratis sebenarnya. Jadi teman-teman ketika sign in masuk ke OpenAI API itu sebenarnya udah dapat kredit $5 kalau nggak salah gitu. Jadi nggak mesti beli, teman-teman bisa menggunakan service tersebut dengan cost ya, dengan cost atau kredit yang diberikan secara default yaitu $5. Nah, kalau emang teman-teman pengen yang versi yang tidak berbayar ya udah ketika itu habis ya ganti ganti sign in email aja gitu. Nanti dapat kredit terbaru. Nah, jadi balik lagi ke pembahasan yang di slide ini gitu ya. Ketika kita menggunakan service tersebut, nah kita berarti udah mempunyai resource yang mereka sediakan yang mempunyai capability sama dengan apa yang mereka punya gitu ya. Jadi ketika kita punya OpenAI API itu, kita udah punya ChatGPT yang bisa kita manfaatkan gitu. Nah, nanti di sisi industri kita gitu ya, itu mau dipakai sebagai apa misalnya? Customer service bisa dipakai sebagai tugas-tugas lain ya, nanti mungkin saya kasih contoh juga yang berkaitan dengan jalannya bisnis kita atau bisnis proses kita itu juga bisa. Intinya seperti itu. Nah, terus teman-teman juga bisa lihat tuh di paling bawah, most language model operation can be complete with LLM, including translation, text generation, paraphrasing, classification, dan lainnya. Nah, jadi teman-teman udah bisa eh, menerka-nerka nih apa aja yang bisa dilakukan LLM gitu ya. Translate bisa gitu ya. Text generation, generate text itu juga bisa tergantung task yang teman-teman berikan. Misalnya teman-teman suruh bikin penjelasan, suruh bikin ringkasan, itu juga bisa tuh sebenarnya gitu ya. Paraphrasing itu memparafrasekan. Jadi misalnya kayak ada suatu bacaan yang diparafrasekan atau dijelaskan secara ulang dengan bahasa yang berbeda. Kira-kira seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian klasifikasi gitu. Banyak teknik-teknik di dalamnya sebenarnya nantinya. Gitu ya. Nah, itu untuk LLM-nya dulu. Kemudian yang kedua tentang generative AI. Nah, generative AI ini sebenarnya di sini luas ya. Cuma di sini saya batasi tentang generative AI yang berhubungan dengan LLM. Ya. Jadi khusus generative AI yang berhubungan dengan large language model gitu. Ya kalau contoh paling nyatanya ya tadi gitu ya, yang paling hits adalah ChatGPT. Tapi sebenarnya generative AI itu luas. Jadi kalau di teks ya udah gimana dia mengenerate teks. Contohnya ChatGPT. Kemudian kalau untuk gambar ya text to image bisa kan. Jadi kita menuliskan teks nanti keluar gambarnya. Misalnya kayak eh, apa ya? Misalnya kita menuliskan teks berupa pemandangan di sebuah eh, cek 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 oke. Okay. Nah kalau text to image itu misalnya kita menuliskan pemandangan hutan gitu ya dengan berbagai macam hewan di dalamnya gitu. Nanti dia juga buatkan gambar pemandangan sebuah hutan dengan beberapa hewan gitu misalnya di dalamnya mungkin ada harimau gitu ya, gajah dan lain sebagainya. Itu text to image. Kalau text to video, ya berarti nanti outputnya adalah video gitu. Jadi sebenarnya generatif AI itu luas. Jadi tergantung kasusnya. Nah, tapi dalam kasus LLM sendiri, yaitu dalam kasus yang mungkin dalam spesifiknya di sini adalah teks. Generatif AI itu berperan sebagai core ya, atau inti dari sebuah LLM. Tuh. Jadi ketika kita punya model LLM, yang diharapkan adalah generatif AI ini bisa mengenerate kalau di sini teks gitu ya,
yang nantinya akan bisa disajikan atau di-provide kepada user. Intinya seperti itu. Nah, di sini yang diunggulkan ya teman-teman, kursornya kelihatan kan ya. Ketika di sini, ketika kita punya konten ya, kita punya generative AI, di sini yang kita produce atau yang kita hasilkan adalah sebuah konten yang closely resemble human creativity and language gitu. Tujuannya itu ya, kita menghasilkan sebuah konten yang dekat hubungannya dengan kreativitas manusia, kreativitas dan bahasa manusia. Jadi yang dilihat di sini adalah bukan cuma jawaban yang benar, tapi jawaban yang kreatif dan juga yang paling mendekati dengan bahasa manusia gitu. Jadi nanti di LLM itu juga teman-teman bisa lihat bukan cuma jawabannya aja yang benar, tapi cara penyampaiannya pun bisa kita lihat juga. Gitu. Nanti erat hubungannya dengan prompting. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan bahasanya gitu ya. Prompting yang harus dilakukan nantinya. Gitu. Jadi nanti kalau teman-teman tahu sekarang ini salah satu istilah lainnya gitu ya, kalau kita mau input di LLM itu adalah prompting namanya, salah satu istilahnya. Di mana prompting itu adalah teks yang kita input tapi berisikan task yang diberikan kepada AI-nya. Gitu ya. Biasanya prompting itu terbagi dalam 3 bagian. Satu, role AI modelnya itu harus sebagai apa. Yang kedua, konteks. Dan yang ketiga adalah task-nya gitu ya, atau question-nya. Nah, kalau role itu kita mendeskripsikan AI itu sebagai apa. Contohnya gini, saya mau buat chatbot untuk customer service aplikasi bisa.ai, misalnya gitu ya, di sini. Nah, eh, di dalam prompting itu ya cuma text box sebenarnya gitu ya. Kalau teman-teman buka chat GPT, teman-teman tulis di dalam situ itu sebenarnya udah nge-prompting gitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya yang template yang paling bagus minimal ada 3 hal itu ya. Pertama role. Nah, kalau saya mau buat chatbot, saya prompting dulu di depannya tuh, di paling awal saya bilang kamu adalah sebuah sistem customer service dari produk apa gitu misalnya. Kamu akan menjawab pertanyaan dari user terkait dengan penjelasan produk atau penjelasan aplikasi gitu misalnya. Jangan jawab pertanyaan di luar konteks penjelasan produk atau penjelasan aplikasi. Nah, itu salah satu contoh prompting. Nah, itu masuk ke dalam versi yang raw gitu ya. Jadi kita mendeskripsikan kamu sebagai apa role-nya di sini gitu. Itu untuk customer service. Tapi kalau misalkan dia eh, kayaknya nanti harusnya saya bisa contohkan gitu ya. Saya misalnya punya dokumen. Nah, kemudian mungkin untuk dokumen laporan apa gitu misalnya keuangan atau apa. Nah, mungkin untuk user yang nggak familiar tentang baca-baca angka itu gitu ya, dia akan lebih confident atau lebih nyaman untuk melihat penjelasan gitu ya. Nah, di sini role yang bisa kita kembangkan adalah kamu adalah sebuah asisten misalnya gitu, yang bertugas untuk menjelaskan laporan keuangan dari user misalnya gitu. Nanti kamu akan menjelaskan eh, laporan sesuai dengan data yang diberikan yang ada untuk laporan keuangan apa misalnya gitu. Nah, itu salah satu contoh role juga. Nah, kemudian yang kedua adalah konteks. Nah, konteks itu adalah data yang pengen kita omongin gitu. Jadi di sini nanti konteksnya misalnya kalau konteksnya chatbot ya udah berarti konteksnya adalah kita kasih data tentang produk kita. Bisa berupa Excel, bisa berupa CSV, Word, bahkan PDF gitu ya. Tentang penjelasan produk kita. Yang nanti itu yang akan dipelajari oleh AI-nya untuk nanti dia bisa jawab gitu. Kalau laporan keuangan tadi konteksnya ya
pengen men-summarize laporan keuangan, ya berarti konteksnya yang kita berikan adalah data laporan keuangannya itu. Gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga adalah task atau question. Nah, task atau question ini adalah sesuatu yang kita suruh ke komputernya. Kalau chatbot ya questionnya yang kita ketik gitu ya. Tolong dong jelaskan saya tentang produk apa gitu misalnya. Kalau tentang bulan apa sampai bulan apa, mungkin teman-teman bisa tambahkan misalnya kayak jelaskan juga kenapa dia bisa naik dan turun fluktuatifnya gitu ya. Terkait mungkin dengan laba, rugi ataupun profitnya gitu ya. Dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu masuk ke dalam semuanya masuk ke dalam LLM gitu. Nah, untuk menjawabnya, dia nanti akan menghasilkan sebuah jawaban yang mengikuti perintah kita dari 3 bagian tersebut. Gitu. Semakin baik promptingnya, sekarang nih ya, itu happening banget, semakin baik promptingnya, biasanya semakin baik juga output keluarannya. Makanya sekarang muncullah sebuah istilah baru yang namanya prompt engineering gitu. Nah, prompt engineering itu adalah suatu proses untuk menghasilkan prompting yang lebih bagus untuk mengeluarkan outputnya gitu ya dalam tanda kutip. Gimana caranya yang kita coba-coba secara iteratif gitu. Misalnya saya tadi udah kasih role, konteks, dan juga question. Tapi hasilnya masih kurang nih. Penjelasannya masih kurang bagus nih. Gitu misalnya. Saya masih pengen lebih gitu. Pengen nyuruh lebih si AI ini untuk menjelaskan produk saya. Ya saya tambahin lagi promptingnya, saya edit lagi promptingnya. Tambahkan misalnya gunakan bahasa baku, gunakan bahasa yang persuasif, gunakan misalnya bahasanya juga bisa gunakan bahasa Indonesia. Walaupun inputnya adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris misalnya gitu. Itu benar-benar diketik di situ. Gitu. Nah, jadi itu yang bisa teman-teman lakukan. Dan prompt engineering ini nantinya sekarang ketika udah mulai hits gitu ya sekarang di LLM dan juga ChatGPT ini, teman-teman akan melihat ya kalau teman-teman cari di LinkedIn, itu udah mulai ada tuh sebuah role baru yang namanya prompt engineer gitu. Nah, prompt engineer itu ya tugasnya dia melakukan prompt engineering dan menghasilkan suatu template-template baru yang tujuannya untuk membentuk output LLM ini menjadi output yang lebih baik, yang lebih diinginkan gitu ya, sesuai dengan yang diinginkan. Kira-kira seperti itu. Nah, bentar. Nah, di sini sisanya sih dari metode-metode yang mungkin teman-teman bisa pakai gitu ya, yang ada sekarang. Teman-teman mau pakai LLM apapun, sisanya paling mungkin tinggal ikutin aturan-aturan yang ada di dalamnya. Contoh, kalau misalkan eh, ChatGPT dari OpenAI itu ya. Nah, ini saya mungkin banyaknya ngomongin ChatGPT dari OpenAI karena yang saya gunakan mungkin itu ya kebanyakan. Jadi saya lebih banyak mendalami di situ. Misalnya kayak ada aturan-aturannya adalah outputnya itu biasanya terdiri dari berapa token gitu. Saya kayak 4 ribuan kalau nggak salah. 4 ribuan token. Inputnya bisa lebih dari itu tergantung modelnya. Kemudian model yang teman-teman pakai juga apa? Kan bisa sekarang udah ada GPT-4. Jadi bisa pakai GPT-3, bisa pakai GPT-4 gitu dan lain sebagainya. Nah, setelah teman-teman tahu tadi LLM, kemudian Gen AI atau Generative AI, nah sekarang yang NLP-nya. Nah, NLP atau Natural Language Processing ini sebenarnya kalau teman-teman berkecimpung di dunia data science, ini udah istilah yang lama banget gitu ya, udah istilah yang harusnya familiar banget.
tentang NLP ini, intinya NLP ini adalah sebuah bidang yang memang fokus ke dalam bidang natural language gitu, atau bahasa ya alami gitu ya. Segala processing, segala teknik, metode, algoritma dan lain sebagainya yang bertugas untuk mengolah data language, data bahasa yang kita pakai gitu ya, itu kita bisa masukkan ke dalam bidang NLP, termasuk ke dalam bidang NLP gitu. Jadi kalau teman-teman mau mengolah data tentang translate gitu ya, dari bahasa apa ke bahasa apa, itu sebenarnya bidang NLP. Dari audio mau dijadiin teksnya tapi bahasa manusia kan, gitu kan, kata-kata manusia, kalimat manusia. Nah itu sebenarnya NLP. Gitu. Jadi bidangnya luas banget nih NLP. Sebenarnya bukan cuma teks gitu. Cuma di sini mungkin yang paling familiar atau paling populer, NLP itu erat kaitannya dengan teks gitu. Jadi nanti teman-teman bisa aja ketemu dengan NLP teks, NLP audio, NLP apa lagi ya, mungkin, dan lain sebagainya lah pokoknya gitu. Yang berhubungan dengan bahasa itu masuk ke bidang NLP gitu ya. Nah, kenapa kita harus bahas ini juga? Karena NLP ini di teknologi NLP ini itu memegang ya, di sini teman-teman bisa lihat tuh di kalimat kedua ya kalau nggak salah. This technology hold significant importance in the corporate realm, empowering AI to evaluate customer feedback, derive meaningful insight from unstructured data, and provide multilingual customer support, transcending language barriers, and facilitating global business expansion. Jadi di sini NLP itu merupakan teknologi yang penting gitu ya, yang memegang sebuah peranan di dalam bisnis yang kita jalankan di industri kita gitu ya, terkait dengan salah satunya sebenarnya. Ini cuma beberapa contohnya gitu ya. Misalnya multilingual customer support yang tadi saya bilang. Jadi kalau misalkan kita punya capability atau punya source atau resource gitu ya yang sudah memadai untuk membuat suatu customer support berbentuk AI gitu ya, AI chatbot. Nah, NLP ini kan memang bidang untuk mengolah bahasanya gitu kan. Nah, karena ada NLP ini dia bisa memungkinkan untuk menjadi sebuah chatbot yang multilingual seperti itu. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi keterbatasan sebuah customer service chatbot itu hanya terbatas dalam satu bahasa aja gitu. Dan yang seperti tadi saya kasih contoh, kita bisa custom outputnya. Misalnya custom outputnya mau apapun yang ditanyakan bahasanya, nanti kamu outputnya dia jawab dengan bahasa Indonesia misalnya gitu. Itu juga bisa sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga karena dia bisa multilingual ya, dia berarti bisa menerobos ya ataupun menghilangkan batasan-batasan dari eh, batasan-batasan dari apa ya, sekat-sekat antar bahasa gitu ya tadi, karena bisa dia lintas bahasa juga udah bisa tuh. Jadi seperti tidak ada batasan-batasan antar bahasa tersebut. Nah, kemudian ini juga bisa menjadi sebuah fasilitas yang menjembatani bisnis kita terhadap pengembangan secara lebih luas lagi, atau bahkan sampai dengan pengembangan secara global gitu. Jadi kasusnya itu nggak cuma terbatas di chatbot aja sebenarnya, gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di kalimat yang bawah ya. Moreover, NLP encompasses various techniques including analytical algorithm, deep learning model, combined with computational linguistics, enabling computer to decipher spoken and written language, understand intention and even emotion. Jadi di sini yang tadi saya bilang, kasusnya itu nggak cuma chatbot, tapi teman-teman juga bisa mendorong
NLP ini ke dalam kebutuhan bisnis atau kebutuhan company yang teman-teman jalankan. Misalnya kayak menyuruh dia melakukan sebuah analitik terhadap data yang teman-teman punya gitu ya, dengan ya berbagai macam algoritmnya di situ ya. Di sini dibilang. Nah, kemudian dikombinasikan dengan computational linguistic, kemudian bisa juga dikombinasikan dengan spoken and written language, jadi yang diucap ataupun ditulis gitu ya. Jadi kalau di OpenAI itu untuk yang audio gitu ya, untuk yang kata-kata kalau mau dijadiin teks dan segala macam itu kalau nggak salah udah ada model juga namanya Whisper deh kalau nggak salah. Jadi memang udah disediakan juga. Kemudian bahkan memahami intention gitu ya, ataupun emotion. Jadi dia juga bisa udah memahami konteks di dalam suatu percakapan yang mengandung emosi atau bahkan mengandung sebuah konteks pembahasan secara tekstual seperti itu. Jadi kalau misalkan pembahasannya tentang bisnis, ya dia nanti akan membawa obrolan gitu ya, atau yang input output teksnya itu ke dalam nuansa bisnis gitu ya. Nah itu juga bisa kita jadikan sebuah prompting nantinya secara teknikal. Kamu adalah sebuah akuntan gitu misalnya, yang akan menjelaskan kepada user tentang gimana cara atau gimana summary dari laporan keuangannya dia, atau laporan pajaknya dia, atau sesimpel laporan penjualannya dia dari hari ke hari. Misalnya kayak gitu. Nah itu juga bisa dilakukan. Penerapan lebih jauh dari NLP. Nah jadi tadi ada 3 gitu ya, yang bisa teman-teman pahami dulu istilahnya, yaitu LLM, Generative AI, dan juga NLP. LLM itu adalah sebuah modelnya gitu ya. Yang disebut dengan model itu kan kalau di data science kan adalah hasil sebuah pengetahuan hasil dari training kan gitu. Nah, LLM itu adalah modelnya yang telah di-training dari berbagai macam data train yang udah dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Nah, kemudian generative AI itu adalah inti dari sebuah LLM gitu ya. Di mana LLM itu punya pengetahuan dari data train yang udah dilatih gitu kan. Dan sehingga menghasilkan pengetahuan AI yang nantinya akan bisa mengenerate sebuah kalimat baru. Nah, ini untuk mengenerate sebuah kalimat baru yang berperan adalah si generative AI-nya itu. Gitu ya. Nah, terus NLP adalah bidangnya. Jadi gimana LLM menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan data-data pengguna gitu ya, ataupun konteks yang diinginkan, itu kan berhubungan dengan bahasa gitu ya, bahasa manusia, mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ataupun bahasa-bahasa dari negara lainnya. Nah itu yang berperan di situ adalah untuk pengolahan adalah NLP. Jadi seperti itu, kurang lebih gambaran generalnya itu seperti itu. Nah sekarang gimana caranya kita mengintegrasikan AI ke dalam bisnis kita? Nah, sekarang integrasi AI itu lebih ke, kalau di sini dibilang now is a necessity ya, not a luxury. Jadi di sini merupakan sebuah keharusan atau kebutuhan sebenarnya. Udah lebih ke situ, bukan sebuah kemewahan. Jadi di sini era yang berkembang saat ini adalah kalau teman-teman mungkin dulu lihat produk-produk ataupun aplikasi yang udah terintegrasi di dalamnya itu adalah integrasi AI, itu mungkin pandangan teman-teman, wah udah canggih banget nih aplikasi, udah canggih banget nih produk gitu ya. Dan itu merupakan sebuah kemewahan gitu. Sebuah kemewahan dan sebuah eksklusivitas dari sebuah aplikasi atau produk dibandingkan produk-produk lain. Tapi sekarang rasanya
pandangan itu udah mulai hilang. Kenapa? Karena setiap aplikasi atau produk kita bisa terapkan AI di dalamnya. Jadi memang udah banyak banget, bahkan di Indonesia pun aplikasi atau produk yang memang udah terintegrasi AI di dalamnya. Dan ini bukan sebuah gaya-gayaan gitu ya, atau bukan sebuah tren aja, tren untuk konsumtif, tapi sekarang udah mulai banyak diterapkan AI integration itu karena memang sudah merupakan sebuah kebutuhan di dalam company tersebut, gitu ya. Untuk apa ya? Tadi di depan, untuk membantu bisnis proses yang ada di dalam perusahaan tersebut. Entah terkait dengan customer support, entah terkait dengan analitik, terkait dengan provide service ke user ataupun customer, gitu ya, dan lain sebagainya. Sebentar, saya atur headset dulu ya, sebentar. 1 menit. Oke, cek kita lanjut. Nah, dalam integrasi AI ini juga di sini dibilang bahwa bisnis bisa menggunakan pre-made AI tools or custom AI program yang didesain untuk match gitu ya, untuk match ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan perusahaan gitu. Jadi misalnya teman-teman udah nanti di industri itu banyak yang pakai tools-tools yang udah jadi, itu bisa, atau yang setengah jadi itu juga bisa gitu. Yang udah jadi misalnya kayak ada third party gitu ya yang menyediakan produk yang udah siap pakai. Misalnya kayak produk-produk misalnya yang membantu pedagang gitu, UMKM gitu. Dia jualan, let's say dia buka coffee shop. Nah, di situ udah terintegrasi sistem yang eh, udah nyatetin penjualannya gitu ya, sesuai dengan input yang dia jual sehari-hari. Kemudian ngolah laporan keuangannya sampai dengan dia membuka integration AI yang udah merekap semua itu, misalnya gitu. Merekap semua itu, memberikan summary, bahkan memberikan saran, masukan, dan sebagainya, itu juga bisa. Nah, itu udah jadi sebuah satu produk yang siap pakai. Nah, kemudian atau industri itu sendiri atau company itu sendiri bisa juga menggunakan produk yang udah disediakan gitu. Misalnya kayak yang setengah jadi itu OpenAI API. Jadi kita disiapkan resource-nya aja. Nah, kita yang ngolah sendiri itu menjadi sebuah kebutuhan apa atau menjadi sebuah service apa nantinya. Nah, itu kita yang buat sendiri nanti lebih jauhnya lagi gitu. Nah, sehingga biasanya hal-hal seperti ini sifatnya lebih custom daripada yang produk jadi tadi. Kenapa? Karena produk jadi tadi jarang yang menghadirkan fitur-fitur yang lebih leluasa atau fleksibel. Jadi kita udah ngikutin fitur yang ada aja dari pengembang atau developer gitu. Nah, sehingga nanti kalau kita ada kebutuhan-kebutuhan yang unik gitu ya, kalau di sini bilang unique requirement, nah itu pilihannya dua. Antara kita udah nggak bisa pakai eh, produk itu, jadi kita harus mengembangkan sendiri lagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang khusus, atau yang kedua, kontak developernya gitu. Bisa nggak dia menyajikan custom requirement gitu ya, dan itu biasanya charge-nya beda lagi gitu. Nah, di sini seorang engineer gitu ya yang mempunyai expertise di bidang AI itu memainkan sebuah key role in creating gitu ya. Jadi memainkan sebuah peran kunci dalam sebuah creating, pembuatan gitu ya, deployment dan sustaining AI system dan sebuah keberlangsungan sistem AI. Jadi
kalau teman-teman nantinya berkecimpung di dunia data science gitu ya, teman-teman bisa aja menjadi seorang data scientist ataupun AI engineer misalnya. Nah, dua peran ini itu memainkan peran krusial di dalam integrasi AI ini dalam sebuah bisnis, yaitu untuk tiga hal tadi. Pertama, creating, untuk membuat gitu ya. Membuat segala macam fitur, membuat segala macam eh, apa ya bisa dibilang kebutuhan gitu ya. Sistem, membuat sistemnya bahkan gitu ya. Nah, itu di role tersebut yang buat AI engineer ataupun data scientist. Nah, kemudian deploying. Ketika mendeploy gitu ya, nanti teman-teman juga bisa merasakan bedanya gitu ya. Apalagi teman-teman yang dari computer science, kalau teman-teman belajar tentang develop Android apps, develop website dan lain sebagainya, itu nanti akan beda rasanya ketika teman-teman develop itu dan teman-teman develop AI model gitu. Nah, terus yang ketiga, sustaining AI system. Gimana kalau udah di deploy nih, kalau udah di deploy, gimana caranya sistem itu tetap jalan ke depannya secara otomatis, trigger by input data yang dikirimkan oleh user misalnya gitu ya. Terus uh, gimana menyeimbangkan penggunanya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin satu service, teman-teman bikin satu sistem, tapi di situ ada ribuan orang yang akan pakai itu gitu. Nah, itu teman-teman harus melihat juga tuh keberlangsungannya gimana ke depannya. Apakah perlu diperlukan untuk membuat 2 atau 3 service atau sekian banyak service agar antriannya jangan panjang. Jadi kayak misalnya kalau ada orang jualan, buka satu toko tapi yang beli banyak banget nih. Berarti kan udah bisa jadi pelayanannya akan lama banget, antriannya akan panjang dan lain sebagainya. Ya kenapa nggak bikin aja 2 3 toko gitu. Jadi kan lebih tersebar, lebih cepat juga gitu. Nah, itu salah satu hal yang perlu dipikirkan dalam sustaining AI sistemnya gitu. Nah, eh, hal-hal yang perlu diperhatikan juga teman-teman lihat di paragraf keduanya itu ya. Pertama, planning carefully, gathering data, and ongoing development are essential component of efficient AI approach. Jadi, sebuah pendekatan AI yang efisien di sini dibilang ada beberapa step yang perlu kita lakukan. Pertama, planning carefully. Ya, teman-teman jelas. Teman-teman harus merencanakan dengan sebaik-baiknya. Sistem yang pengen teman-teman buat itu tujuannya apa, goalsnya apa. Untuk misalnya untuk membantu pelayanan customer misalnya. Kemudian tahapannya apa aja yang perlu dilakukan. Yang dibutuhkan untuk membuat sistem itu apa aja resource-nya. Dan lain sebagainya itu harus disiapkan dengan matang di planningnya gitu. Kemudian kedua, gathering data. Nah, gathering data ini lebih relevan ke arah nanti ketika teman-teman buat sistem AI-nya itu eh, jawaban, output dan lain sebagainya yang diberikan itu kan harus relevan ya dengan apa yang dibicarakan, apa ya, topik apa yang sedang dibahas di situ gitu. Misalnya topiknya tentang finance ya harus tentang finance datanya gitu. Jadi gathering data ini juga penting untuk memberikan relevansi yang kuat gitu terhadap output yang teman-teman berikan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat sistem AI khususnya di bidang finance gitu ya, jangan masukin data tentang pertandingan gitu dan lain sebagainya, tapi masukkanlah data-data atau kumpulkanlah data-data yang memang relevan seperti itu. Dan ongoing development. Nah, ongoing development ini, jadi kalau tadi di atas kita udah sempat menyinggung tentang deployment, nah kalau yang di bawah itu kita menyinggung tentang ongoing development. Ongoing development apa yang ingin kita jalankan sebelum sampai deployment ya, deployment system itu kan masuk ke dalam development dulu ya gitu. Itu masuk ke dalam uh, proses pengembangan dulu gitu. Nah, pengembangan apa yang sepertinya efektif?
untuk AI system ini gitu. Itu harus teman-teman amati juga. Oke. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman pengen buat sistem yang kompleks atau rumit gitu ya, itu development-nya juga akan kompleks. Resource yang dibutuhkan juga akan tentunya lebih besar. Jadi teman-teman harus mengukur capability itu juga. Nah, cara-caranya adalah ini ada dua ya kalau nggak salah. Ada dua proses. Pertama, examine existing process. Nah, teman-teman harus lihat dulu nih, sekarang yang ada prosesnya itu seperti apa. Harus teman-teman gali lagi apa yang bisa diimproving, apa yang mungkin bisa diubah gitu ya, diedit, atau mungkin yang redundan, yang mungkin nggak terpakai itu bisa dibuang proses-prosesnya agar menjadikan sebuah proses yang lebih efisien dan efektif kayak gitu. Nah, di sini dibilang ya di paragraf 1 membuat AI menjadi salah satu part dalam company teman-teman itu merupakan sebuah part yang butuh cost, bahkan sampai sekarang gitu harus diakui itu part yang membutuhkan cost, dan itu bisa jadi expensive atau mahal. Jadi di sini harus dilihat dulu seberapa besar biaya yang perlu dikeluarkan. Makanya tadi ada ongoing development gitu. Jadi di dev itu teman-teman bisa lihat berapa cost yang harus dikeluarkan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat segala service yang ada sekarang itu nanti ada price-nya gitu, ada price list-nya. Nah, terus kemudian finding the parts of your company where AI may boost efficiency or reduce cost is potential approach to do this. Sehingga ketika teman-teman menemui kendala tadi ya, kendala tentang cost yang bisa jadi efektif, nah penanggulangannya gimana? Cost yang bisa jadi mahal tadi. Teman-teman harus menemukan cara yaitu mempertemukan atau mematchingkan part dari company teman-teman yang mana nih yang paling efektif untuk diberikan improving AI di dalamnya. Misalnya saya punya company di dalamnya ada 3 produk, sebenarnya yang butuh AI itu cuma satu produk, ya udah nggak usah tiga-tiganya, satu aja yang dipakai produk. Di dalam satu produk butuh berapa service atau berapa layanan yang kita perlukan AI di dalamnya. Oh, dari satu produk itu ada 10 layanan, sebenarnya cuma 3 yang butuh AI, ya udah 3 itu aja. Gitu, yang potensial untuk diberikan pendekatan AI. Dan itu harus dilakukan ya tadi ya, harus di riset dulu dengan development, kemudian deployment, agar kita bisa lihat gambaran cost-nya itu seberapa besar, pemakaiannya juga seberapa besar, dan return-nya itu seberapa besar juga ke kita gitu. Nah, kemudian kalau di paragraf keduanya di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita bisa mulai itu ya dengan poin-poin untuk menentukan operation atau aktivitas-aktivitas mana aja yang ada di dalam company kita yang membutuhkan service AI tersebut gitu. Mungkin di dalamnya itu terkendala ada delay gitu ya kalau di sini, dan bottleneck. Ada suatu delay yang mungkin perlu kita improve prosesnya agar menjadi proses yang lebih cepat gitu ya. Atau ada bottleneck, ada proses yang tersendat gitu ya dari berbagai proses yang ada sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah kerumitan nih untuk mencapai titik akhir misalnya gitu dalam suatu proses tersebut. Nah, itu sebenarnya bisa juga dibantu oleh AI. Nah, intinya adalah di poin pertama ini teman-teman harus bisa menemukan itu di company-nya nanti atau di kasus bisnis yang teman-teman jalankan gitu. Di mana letak kesulitan, di mana letak delay-nya gitu ya. Bukan cuma kesulitan tapi juga antrian gitu, kehambatan dan lain sebagainya itu yang mana yang perlu diimprove gitu. Nah, yang kedua outline clear target.
Nah ini jelas dari apapun yang teman-teman rencanakan gitu ya, targetnya tuh harus jelas. Saya mau buat chatbot untuk customer service, targetnya apa? Targetnya untuk membantu proses eh, apa? Misalnya proses penggunaan aplikasi pada user. Harus jelas. Terus misalnya saya mau buat hmm, asisten untuk menyarankan gitu ya, membuat saran atau masukan ke dalam pelaku usaha bisnis misalnya gitu. Tujuannya apa? Ya udah membuat memprovide gitu ya, memprovide saran terhadap laporan-laporan keuangannya dia untuk menjadikan bisnis-bisnisnya mereka itu lebih berkembang kayak gitu. Nah targetnya tuh harus jelas. Intinya seperti itu. Nah ketika kita udah menemukan target yang jelas, nanti kita juga bisa tahu di belakangnya kita butuh AI tools yang seperti apa gitu ya. Nanti di belakang ada beberapa contoh AI tools, contoh tipe ya, AI tools. Nah di sini di paragraf kedua itu uh, udah dijelasin sedikit ya tentang ada dua major choice gitu, ada dua secara umum pilihan yang besar gitu ya, pilihan utama untuk uh, memasukkan AI itu ke dalam bagian dari company kita gitu. Nah ada yang employee and existing tuh ya udah kita kita terapkan aja yang ada gitu ya. Tapi nggak tahu juga ya. Itu based on company masing-masing. Defaultnya tuh adanya apa gitu. Employee existing itu ya udah yang adanya tuh apa. Kalau emang belum ada ya berarti belum ada. Kalau adanya yang basic doang ya basic berarti. Kemudian standar produk atau collaborate with expert in machine learning to develop specialized AI system. Jadi kalau standar produk atau off the shelf AI tools itu adalah produk jadi yang tadi saya bilang. Tools atau alat yang didedikasikan sebagai produk jadi. Udah, tapi produk jadi kita pakai produk itu aja sebenarnya. Kebanyakan problemnya adalah nggak bisa custom. Nah, atau yang ketiga, berkolaborasi dengan expert di machine learning. Nah, ini lagi-lagi erat kaitannya dengan seorang data scientist yang memang harus punya capability mendalami tentang machine learningnya itu, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk itu ya, develop a specialized AI system atau custom AI solution. Jadi kita bisa lebih mengcustom itu. Memang effortnya akan lebih besar dan butuh resource ya. Jelas daripada pakai produk jadi, ini kita perlu hiring satu orang lagi yang khusus untuk mengcustom itu gitu ya. Nah, dari cost dan juga effortnya akan lebih besar. Tapi nanti teman-teman perlu lihat lagi juga, impact-nya tentunya akan jauh lebih besar juga gitu ya. Nah, ini match nggak dengan kebutuhan teman-teman? Intinya seperti itu. Nah, untuk ngomongin tools-nya, pertama tadi kan disebut dengan kalau employee existing itu kan kita kan nggak tahu ya. Itu beda-beda tiap perusahaan tuh startnya from apa kita juga nggak tahu. Nggak bisa mengeneralize itu. Yang bisa kita generalize itu yang tadi dua ya. Yang custom sama yang off the shelf AI tools atau produk jadi. Nah, untuk yang off the shelf AI tools, uh, di sini intinya kalau kita menggunakan sebuah AI tools yang memang sudah jadi gitu ya. Nah, ini biasanya memang eh di sini pun dibilang ya di paragraf pertama tuh kalimat kedua, you won't have to create anything new, and if you have any question, the product sellers can probably help. Jadi kita memang nggak akan membuat sesuatu yang baru karena kita udah ngikutin produk yang udah ada aja gitu. Karena kita memakai produk tersebut. Kalau kita mau membuat sesuatu yang baru, kita membuat sesuatu customize yang diinginkan secara pribadi gitu ya. Nah, kita nggak bisa sebenarnya, nggak bisa untuk memakai produk yang ada. Kalau memang itu nggak cocok gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus buat sendiri. Yang lebih ke custom tadi gitu. Nah, tapi bukan
berarti hal ini tidak berguna gitu ya untuk yang produk jadi ini. Teman-teman bisa lihat di kalimat selanjutnya yaitu ya, di strategi make AI affordable for smaller enterprise with limited resource. Jadi kalau misalkan ini masih menjadi small enterprise yang biasanya resource-nya juga terbatas, tapi pengen mengintegrasikan AI di dalamnya, ya bisa pakai produk-produk kayak ini gitu. Paling kan yang tinggal dilihat adalah cost ya, pricing, kemudian bisa lihat juga kebutuhannya di dalam produk tersebut match nggak dengan kebutuhan perusahaan, tuh. Cocok apa enggak, dan lain sebagainya gitu. Nah, sisanya ya paling tinggal lihat aja di dalam produk atau tools AI-nya itu yang telah disediakan di produk jadi itu ada apa aja gitu. Ya itu aja yang bisa kita manfaatkan fitur-fitur di dalamnya. Kalau memang kita memakai produk jadi. Nah, poin-poin untuk produk jadi itu ada apa aja? Yang pertama, quick access to AI technology is required. Jadi kita memang kalau ada produk jadi itu ya jelas kita nggak perlu hiring eh, data scientist lagi misalnya gitu ya yang khusus untuk jalanin produk ini karena itu udah dijalankan by sistem mereka gitu kan. Jadi kita udah langsung cepat aja. Kita udah punya akses yang cepat untuk mengintegrasikan AI teknologi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua low budget. Karena pastinya produk-produk atau tools AI yang ada sekarang itu kan makin banyak. Pesaingnya dalam tanda kutip ya, berarti pesaingnya juga semakin banyak. Dan harga juga akan semakin bersaing. Harusnya sih seperti itu. Dan makanya bisa menjadi sebuah poin low budget. Yang ketiga, lack of staff to operate custom AI tools. Nah, di sini eh, jelas bahwa kalau misalkan kita punya AI tools yang udah jadi, gitu ya, itu kita nggak perlu staff. Kalaupun perlu staff gitu ya, ini staffnya itu nggak perlu staff yang memang expert di bidang AI generatif ini gitu. Atau dalam tanda kutip, kalaupun kita harus punya staff, nggak perlu data scientist sebenarnya di situ. Gitu. Yang sifatnya administratif juga bisa. Gitu ya. Jadi kalau di tapi keterbatasan itu ya dia biasanya nggak fleksibel gitu ya udah customize-nya itu mentok sampai dengan customize yang diberikan atau yang di-provide oleh developernya. Nah sekarang kita bandingkan dengan custom AI tools. Di sini jelas bedanya daripada yang off the shelf tadi ya atau produk jadi tadi. Custom AI tools ini memberikan banyak function. Sorry. Custom AI tools ini memberikan banyak function skenario yang mungkin tidak disediakan oleh off the shelf tools tadi gitu. Kita bisa lebih mengembangkan segala macam tools yang kita bisa integrasikan AI di dalamnya itu lebih luas lagi. Tergantung dengan apa yang kita rencanakan, apa yang kita butuhkan gitu ya. Dan apa yang ingin kita sediakan kepada customer dan user gitu. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip ketika kita ngomongin bisnis gitu ya, baik itu berkenaan dengan AI, baik itu berkenaan dengan finance, berkenaan dengan marketing dan lain sebagainya, itu sama. Kalau kita ngomongin bisnis ya, ujung-ujungnya untuk kita mendapatkan profit, gimana cara kita memprovide sesuatu kepada customer ataupun user, gitu kan? Entah kita jualan ya berupa produk, barang gitu, atau kita jualan jasa, gitu. Itu prinsipnya simple aja, simpelnya itu seperti itu, gitu. Apa yang kita bisa provide ke customer dan user. Nah, sekarang karena memang eranya teknologi itu erat kaitannya dengan AI gitu. Makanya di sini ada kebutuhan AI itu ya karena itu juga gitu kan. Sehingga eh, AI itu menjadi sebuah bagian ya tadi di depan dari sebuah perusahaan yang memang itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan lagi sebuah kemewahan
Nah, karena AI yang sekarang itu sedang berkembang secara pesat dan memang hitsnya itu adalah sekarang trennya itu ke generatif AI, makanya generatif AI lah yang kita bawa di sini. Gitu kurang lebih. Nah, sekarang generatif AI yang tren sekarang ini itu adalah dan yang makin laku gitu ya dalam tanda kutip, itu adalah generatif AI yang memang kalau mau makin laku ya dia harus bisa memberikan sebuah pelayanan yang lebih juga gitu. Pelayanan yang lebih custom, lebih bisa menyesuaikan kebutuhan customer dan juga user gitu. Nah, ini memang paling tepat gitu ya. Kalau memang ada kebutuhan yang sangat fleksibel seperti ini atau sangat beragam seperti ini, ya harus pakai AI custom solution. Jadi kita harus memang pakai mekanisme custom, ya tapi effortnya juga harus besar. Harus ada expertise data scientist di situ yang mengetahui machine learning, deep learning dan lain sebagainya. Kemudian resource yang dibutuhkan juga pasti lebih besar gitu ya. Butuh computational resource, butuh development resource, research resource, deployment resource dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau memang company kita membutuhkan ini, walaupun effort yang kita keluarkan besar, itu akan menghasilkan sebuah income yang lebih besar juga. Intinya seperti itu. Nah, poin-poin yang perlu kita perhatikan untuk menjalankan custom AI solution ini adalah yang pertama, software that would easily expand and adapt. Jadi, sebuah software yang mungkin gampang gitu untuk dikembangkan dan juga diadaptasi. Kalau misalkan di practical sendiri gitu ya, kalau saya di industri, eh, kalau programming language jelas pakai Python. Database sebenarnya bebas sih, tergantung kebutuhan perusahaan. Database-nya pakai apa? Ada yang pakai SQL, ada bisa gitu ya. Pakai Postgre sama sih, PostgreSQL gitu ya. Ataupun yang mungkin agak beda pakai MongoDB atau pakai yang cloud base gitu ya, BigQuery atau mungkin dari Amazon gitu atau dari Microsoft itu juga bisa aja kalau database. Kemudian untuk platform-platform AI generation itu banyak yang pakai Microsoft. Microsoft karena Microsoft kan udah ini juga ya udah terintegrasi juga ya dengan OpenAI ya. Jadi kalau teman-teman lihat ada Microsoft Azure ya, kalau Microsoft biasanya untuk machine learning. Nah, salah satu service di dalamnya itu adalah Azure OpenAI gitu. Jadi memang OpenAI juga udah diadopsi juga ya di service-nya Microsoft. Jadi kalau teman-teman mendalami lebih lanjut, khususnya teknikalnya di Python gitu ya, teman-teman cari library yang namanya LangChain gitu. Itu untuk LLM tuh berguna banget tuh library LangChain. Nah, di LangChain itu nanti teman-teman dikasih tahu juga di dokumentasinya gimana cara menggunakan LangChain dari Google. Misalnya let's say Google Bard gitu ya. Gimana cara menggunakan LangChain ketika LLM-nya itu adalah OpenAI, ChatGPT ataupun Microsoft Azure OpenAI. Itu ada semua di situ. Gitu. Dan itu memang lagi happening banget, berkembang banget gitu ya di programming language Python itu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang baru gitu ya, LLM ini. Dan kita di sini juga bisa gitu menggunakan hal tersebut, tapi memang keterbatasannya saat ini adalah library-nya sendiri pun belum stable. Artinya masih banyak fungsi-fungsi di dalamnya atau kode-kode di dalamnya itu yang masih banyak berubah gitu ya. Komen-komen sintaks di dalamnya gitu. Nah, ini salah satu contoh eh, beberapa kebutuhan software-software, platform, library ataupun modul yang memang ada di industri yang ada sekarang gitu. Dan menurut saya itu sekarang saat ini yang paling terdepan sih itu ya untuk yang open source. Nah, yang kedua adalah absolute control over your AI product. Jadi kita harus bisa dengan tegas gitu ya, dengan absolut kalau di sini dibilangnya, untuk mengendalikan produk AI kita. Contohnya tadi, sesimpel kalau kita mau buat chatbot,
kita harus bisa mengendalikan AI chatbot kita untuk kalau ditanya hal di luar produk kita itu nggak usah dijawab. Jangan jawab gitu misalnya. Jadi dia tidak dipakai atau tidak digunakan dengan cara yang tidak dibenarkan gitu ya, atau tidak disalahgunakan gitu. Jadi dia sebaiknya kita berikan sebuah kontrol agar digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi jangan menggunakannya di luar kebutuhan company. Intinya sih seperti itu. Nah, di sini juga hal-hal seperti itu yang teman-teman perlu perhatikan juga. Nah, eh, dan ini juga penting gitu ya. Kalau misalkan kita punya ribuan user atau bahkan jutaan user gitu ya, dan kita butuh suatu eh, chatbot gitu ya untuk membantu customer support, teman-teman harus bisa bayangkan juga gitu ya dalam hal cost ini ya. Ketika kita gunakan chatbot versus human gitu ya, ataupun orang salesnya gitu ya. Nah, keunggulan dan kelemahannya apa gitu. Kalau misalkan orang jelas kita harus hiring, kita harus ngelatih juga sebenarnya kalau dia nggak tahu tentang produk kita gitu kan. Nah, chatbot juga sama, kita harus latih juga. Hiring mungkin enggak, tapi kita harus subscribe sesuatu misalnya sekarang tuh gitu. Nah, tapi dilihat juga keunggulannya. Misalnya kayak kalau misalkan kita gantikan jadi mesin, dia bisa jalan 24/7 gitu kan. 24 jam setiap hari. Dibandingkan kita hiring manusia. Nah, kalau di sisi humannya sekarang mungkin dia lebih apa ya? Lebih adaptasi dan lebih interaktifnya itu masih bisa lebih dari komputer gitu. Nah, tapi makanya lihat kebutuhannya juga sih. Kalau misalkan kebutuhannya hanya untuk menjelaskan produk ya mungkin bisa digantikan chatbot gitu. Tapi kalau untuk mendalam, nge-guide perlahan-lahan satu persatu dan lain sebagainya itu mungkin masih butuh manusia yang lebih eksklusif. Biasanya sih gitu perbedaannya. Tapi yang jelas, kalaupun kita pakai AI tools yang udah jadi sistem pun, kita harus punya di poin kedua ini adalah kendali gitu ya, kendali yang mutlak. Nah, yang ketiga, gunakan AI sebagai strategic tools untuk membuat produk kita. Nah, ini seperti judulnya gitu ya. Ini sesimpel kita membuat suatu produk yang sudah terintegrasi AI di dalamnya gitu kan, dan udah ready to use sebagai AI solution. Mau itu sebagai analitik, mau itu sebagai supporting, mau itu sebagai apa ya, segmen-segmen lain di dalamnya gitu ya. Yang penting kita buat sebagai ready to use, intinya seperti itu. Dan kemudahan-kemudahan ini, misalnya kayak mungkin fitur-fiturnya yang lebih familiar kepada user, penggunaan menu di dalamnya, dan lain sebagainya itu menjadi nilai plus juga sebenarnya. Yang mendukung AI ini sebagai tools yang benar-benar dimanfaatkan secara masif. Terus yang keempat, AI for competitive advantage. Nah ini jelas, bidang apapun teman-teman, ketika teman-teman berhadapan dengan kompetitor gitu ya, teman-teman harus bisa menawarkan apa yang bisa lebih teman-teman tawarkan daripada kompetitor-kompetitor lain. Dan saat ini happening banget gitu ya di industri saat ini, bahwa yang ditawarkan itu adalah service AI-nya gitu. Jadi ketika kita udah menanamkan AI tools di dalamnya atau service AI di dalamnya, itu menjadi sebuah nilai lebih yang bisa dijual untuk menjadi daya saing terhadap kompetitor-kompetitor lain. Seperti itu. Yang kelima, getting beyond restriction imposed by present technology. Nah, ini sebenarnya eh, lebih ke improving aja sih, improving produk. Jadi sebenarnya di berbagai macam produk, bidang apapun,
di industri saat ini kan pasti punya batasan gitu ya. Batasan-batasan yang memang sebelumnya itu tidak bisa dipenuhi gitu atau tidak bisa dilewati. Misalnya kayak tadi eh, untuk industri-industri yang erat ke hubungannya dengan klien, erat hubungannya dengan customer, yang ada interaksi tiap hari, itu mungkin punya batasan tentang bahasa tadi ya. Ini contoh sederhananya aja. Nah, tapi dengan adanya LLM ini yang udah bisa lintas bahasa, multilingual language, rasanya batasan-batasan itu, beberapa batasan-batasan itu sudah tidak menjadi problem lagi, gitu. Nah, ini yang diharapkan dari AI ke depannya. Jadi ada problem-problem yang bisa di-solve ke depannya yang menjadikan produk kita atau teknologi saat ini itu improving gitu ya. Dan juga menjadikan teknologi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya balik lagi. Ujung-ujungnya menjadi sebuah solusi untuk men-provide customer ataupun user. Nah, selanjutnya kalau kita ngomongin integrasi LLM di bisnis ya untuk improving gitu ya, tadi sesuai judul yang paling depan ya, LLM dan data science untuk maximizing business in an industry, jelas bahwa kita harus menerapkan sesuatu di dalamnya yang berkaitan dengan LLM. Nah, salah satunya adalah ChatGPT di sini. Gimana cara mengintegrasikan ChatGPT ke dalam uh, solusi software dan software solution dan juga apps gitu ya, yang terhubung dengan AI yang telah kita provide. Nah, di sini teman-teman mungkin udah familiar banget gitu ya sama ChatGPT. Karena memang ChatGPT salah satu pelopor gitu ya, hitsnya LLM di zaman sekarang ini gitu. Bukan berarti language model itu baru ada pas ChatGPT keluar, enggak. Itu udah ada di riset dari sebelum-sebelumnya, udah lama di riset tentang itu. Tapi memang kerennya adalah ketika OpenAI buat ChatGPT, kemudian dia mempublish dan menjadi sebuah layanan yang bisa diakses oleh semua orang, dan itu works dengan jawaban yang relevan tentunya gitu ya, itu menjadikan sebuah nilai tersendiri dan juga membuat sebuah tren yang menjadi hits gitu ya sampai dengan sekarang. Nah, suatu keunggulan lain yang tadi saya sempat singgung di awal juga, bahwa ternyata capability ChatGPT ini tidak apa ya, tidak ditutupi gitu ya dan dipakai oleh OpenAI aja, tapi dia open ke kita semua gitu ya, yang mungkin capability-nya bisa kita pakai baik perorangan ataupun bahkan company gitu. Jadi service-service ChatGPT ini, model ChatGPT ini bisa kita pakai untuk perorangan, bisa untuk enterprise juga bisa. Seperti itu. Karena memang di-open oleh eh, dibuka secara umum oleh OpenAI-nya itu. Nah, apa aja yang bisa kita kembangkan ketika kita punya integrasi ChatGPT? Pertama chatbot tadi jelas, udah sering dari awal saya contohkan chatbot. Nah, kenapa chatbot sekarang bisa, mungkin kayak kalau teman-teman lihat beberapa tahun yang lalu ya, let's say 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu gitu ya, itu membuat chatbot itu menjadi salah satu yang, satu, sulit gitu, kedua kompleks, ketiga costly, itu sangat-sangat bisa dibilang jauh lebih mahal daripada sekarang. Tapi sekarang membuat chatbot itu mudah gitu karena udah ada integrasi ChatGPT ini. Terus yang kedua, bisa customize. Jadi kompleksitinya itu turun gitu, kerumitannya itu turun. Karena udah bisa customize dengan dokumen yang kita punya. Terus yang ketiga, murah. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di OpenAI harganya tuh berapa per modelnya. Dan itu menurut saya sangat-sangat murah. Dan kalau saya sih udah coba, kalau misalkan kita ngechat, kita bikin
kita ngoding dulu lah intinya gitu. Data scientist-nya suruh ngoding dulu segala macam sampai jadi produk platform untuk chatbot. Nah, satu kali ngechat itu ya paling cuma Rp3, Rp2 gitu ya. Tergantung panjang teksnya itu, input dan outputnya nanti dihitung. Nanti ada hitungannya gitu ya. Nah, tapi cenderung murah gitu. Nah, itu menurut saya jauh lebih murah daripada kita hiring eh, staff lagi, hiring orang untuk menjelaskan minimal ya, minimal hal-hal dasar. Itu bisa di-cover sama chatbot sekarang. Dan bahasanya udah bagus banget. Cara menjawabnya, kemudian eh, apa ya, kesesuaian topiknya, jawabannya gitu. Nah, itu udah bagus sih menurut saya. Terus yang kedua research. Jelas bahwa eh, ChatGPT itu kan di-train dari berbagai macam teks gitu dan tidak terkecuali teks-teks yang berhubungan dengan riset. Nah, jadi kita ketika ini berguna nih untuk teman-teman juga misalnya. Ketika teman-teman masih kuliah gitu, mau riset, mau ngerjain tugas akhir gitu misalnya. Perlu suatu referensi atau suatu sudut pandang lain yang bisa membantu riset teman-teman. Nah, ini bisa memanfaatkan service ChatGPT untuk membantu riset teman-teman. Misalnya kayak memberikan pandangan summarize terhadap suatu paper gitu, ataupun kalau memang ada paper yang masuk dalam data trainnya, kan data trainnya juga banyak banget ya, kita ngomongin apa juga gitu ya. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Misalnya kayak ada nggak sih yang udah mengembangkan ini, mengembangkan metode metode apa gitu misalnya. Nah, itu banyak hal yang bisa dihubungkan atau yang bisa digali tentang riset. Selanjutnya sales and marketing, jelas. Karena di sini juga selain chatbot tadi ya, hal ini bisa digunakan sebagai sales and marketing gitu. Apapun, misalnya kayak eh, untuk menulis pesan gitu ya, pesan untuk jualannya, marketingnya gitu ya, untuk eh, mengembangkan bisnis dan lain sebagainya, konten-kontennya itu bisa menggunakan ChatGPT. Terus data analisis. Nah, ini yang menjadi hal luar biasa juga bahwa kalau kita menggunakan service itu juga bisa terintegrasi untuk menjadi eh, sebuah platform yang ada data analisis di dalamnya. Kita cukup kasih data, kita suruh dianalisis itu bisa. Kita kasih data dia, wah saya jualan kopi gitu misalnya. Udah seminggu, udah kasih aja datanya dia, data saya gitu ya. Kasih aja data saya ke dia, ke ChatGPT. Terus saya tanya, berapa total penjualan saya, berapa total keuntungannya, berapa eh, kasih insight dong gitu. Eh, penjualan yang udah saya lakukan. Nanti dia kasih insight-nya, summary-nya dan segala macamnya. Gitu. Nah, ini memang advantage-nya itu salah satu keunggulan itu ya bisa ke arah data analitik juga. Nah, ini kayaknya top terakhir nih, benefit of AI in business. Jadi ketika kita punya AI di bisnis kita, itu ada tentunya ya, udah pasti ada banyak benefit yang bisa kita dapat. Yang pertama, immediate analytic and statistics. Jadi kita udah pasti banget bisa mendapatkan analitik dan statistik bisnis kita secara secepat-cepatnya gitu ya, secara cepat. Jadi ya mungkin nggak selalu real time, tapi nearly real time mungkin gitu ya. Kalau kita langsung mau lihat analitiknya, kita mau lihat statistiknya dari bisnis yang kita jalankan itu sangat-sangat bisa di-provide oleh AI. Yang kedua, automating proses. Nah, bukan cuma di bidang bisnis retail, bisnis sales gitu ya, dan lain sebagainya. Automating ini bahkan bisa sampai bisnis-bisnis manufacturing, bisnis-bisnis lainnya gitu ya, yang mungkin AI-nya udah lebih advance, dan dia benar-benar automating prosesnya itu benar-benar automating proses sampai dengan level mechanical-nya gitu. Nah, kalau di bisnis sendiri ya automating prosesnya mungkin automating proses ketika kita menjalankan di setiap bisnis kan pasti ada BISPRO ya atau bisnis proses. Nah, di situ kita bisa menggunakan AI untuk automating itu.
yang mungkin sifatnya tadinya administratif atau operasional yang nantinya bisa diproses secara otomatis oleh AI. Yang ketiga, higher customer satisfaction, jelas. Dan ini juga bisa diukur gitu ya. Ketika kita punya AI di dalamnya, kenapa bisa higher satisfaction? Karena ya tadi ya, AI yang sekarang itu udah bisa relevan dengan apa yang dibutuhkan. Terus yang kedua, terkait dengan availability-nya. Kalau kita ngomonginnya mesin, kita bisa pasang aja udah dia di setiap jam, di setiap hari. Makanya bisa 24/7. Nah ini kan hal-hal seperti ini yang bisa memberikan kepuasan lebih untuk customer kita. Terus yang keempat, lower expense and increasing income. Jadi expense-nya bisa saya bilang expense-nya akan nambah. Oke. Tapi income-nya juga akan jauh lebih nambah. Nah, tapi kenapa di sini dibilangnya lower expense? Karena ketika expense yang kita bilang harga gitu, cost yang kita keluarkan saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu sebelum adanya LLM ini, itu sangat-sangat jauh lebih rendah di saat ini. Gitu ya. Makanya lower expense dibandingkan zaman-zaman sebelum ada LLM. Karena LLM yang sekarang menurut saya udah semakin murah. Dan juga increasing income jelas. Ketika ada higher customer satisfaction gitu, ketika ada kepuasan pelanggan lebih, kita produk kita menjadi semakin dipakai, semakin dibeli, dan lain sebagainya, itu juga mendatangkan income lebih untuk kita. Kurang lebih sih seperti itu. Nah, di sini selanjutnya saya pengen kasih contoh gitu ya. Di sini saya menerapkan LLM di dalamnya ya. Sebentar. Kayaknya share screen-nya belum berubah. Nah ini ya. Nah ini saya buat pakai Python. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin untuk ngodingnya sih saya nggak ini banget ya, nggak terlalu detailin banget gitu ya untuk di sesi kali ini. Karena ini kan bukan sesi kelas rutin lah bisa dibilang. Ini eventual guest lecture sih sebenarnya. Nah, ini saya buat pakai Python. Kenapa bisa aja tampilan seperti ini pakai Streamlit. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah pakai gitu ya, pakai aja Python, install di laptop sendiri, kemudian teman-teman pelajari tentang Streamlit. Nah ini Streamlit itu yang menghubungkan Python yang bisa menjadi tampilan-tampilan kayak gini. Nah intinya di sini saya punya dokumen gitu ya. Ini ada contoh aja sih sebenarnya. Ini ada contoh dokumen finance. Nah saya pilih dokumennya. Ini saya load dulu dokumennya dan saya suruh nanti LLM-nya ada beberapa bidang gitu ya di dalamnya. Bentar. Saya harus lihat dulu nih. Oh, salah. Bentar, saya buka dulu. Salah. Oke, bentar. Nah, ini udah kelihatan lagi ya. Harusnya ada tulisannya nih soalnya. Nah, ini yang benar. Tadi salah running file. Jadi di sini saya intinya punya data finance lah, laporan finance report. Nah, kemudian saya pilih, kemudian di sini udah saya tulis ini. Role AI-nya adalah Anda adalah seorang akuntan yang bertugas untuk bla 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 gitu ya. Jawab pertanyaan, kemudian intinya saya set kamu adalah akuntan yang nanti akan ngejelasin data, intinya seperti itu. Kemudian questionnya,
jelaskan fluktuasi total laba rugi dan segala macamnya ini di sini. Nah, saya suruh dia buat tiga ini ya, tiga format: ringkasan, kesimpulan, dan saran. Nah, ini lagi running dulu. Nah, ini udah mulai kelihatan kan dia udah ngetik. Nah, jadi answernya ringkasan emang saya suruh dia jelasin ya tentang datanya. Kesimpulan ya udah dia kasih kesimpulan tentang datanya. Nah, dan saran itu adalah yang bahkan ini bener-bener generate gitu ya. Sorry teman-teman, ini layarnya kelihatan nggak ya? Cek, 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 cek. Oke. Sorry tadi kayaknya saya lost connection. Nah, ini saya ulang ya share screen-nya. Nah, intinya di sini, ini salah satu contoh penerapan LLM aja nih. Di mana di sini saya punya dokumen, kemudian LLM-nya itu saya suruh 3 bagian ya. Jadi, ini saya gedein. Pertama, saya suruh dia buat ringkasan ya tentang datanya. Nah, dia jelasin tuh segala macamnya tuh secara general. Kemudian yang kedua, kesimpulan. Saya suruh buat dia kesimpulan summary-nya gitu. Apa aja. Yang ketiga, saran. Dan ini sarannya benar-benar dia generate karena di datanya itu nggak ada sarannya. Di datanya itu cuma benar-benar data report aja gitu ya. Nggak ada sarannya. Ini benar-benar saran dari si LLM-nya gitu ya. Dan di sini saya pakai OpenAI ya, OpenAI. Teman-teman bisa buka OpenAI di sini gitu ya. Nah, bisa login dan segala macam untuk dapat ini nih API ini. Nah, kalau teman-teman lihat pricingnya di sini, GPT-4 ini memang lebih mahal gitu ya. Nah, tapi nggak perlu pakai itu juga nggak apa-apa, karena GPT-3.5 ini yang turbo ini juga udah bagus. Nah, di sini harganya, kalau teman-teman lihat di sini cukup murah gitu, menurut saya. Untuk skala industri ini cukup murah, bahkan skala personal atau perorangan aja ini murah banget. Jadi kayak misalkan untuk kantong-kantong mahasiswa aja nih, sebenarnya masih murah gitu. Kayak misalkan yang ini nih, yang bawah nih, 1,5 untuk inputnya $1,5 per 1 million token atau 1 juta token. Ini outputnya $2 per 1 juta token gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat di sini ada details yang udah saya buat. Total token yang segini banyak saya input dan outputnya itu ada segini nih, 4 ribuan total tokennya gitu. Dan kalau saya kalkulasiin secara rupiah itu cuma Rp38 gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini itu udah benar-benar murah banget gitu. Dan saya pun pakai ini gitu ya. Kayak cuma di sini tuh sistemnya kalau yang saya pakai gitu ya. Sistemnya kayak top up gitu. Kayak pulsa gitu ya. Tadinya kita dikasih $5, top up $5 lagi berarti jadi $10 gitu.
Dan itu nggak habis-habis gitu ya, karena sangat-sangat murah. Jadi kalau cuma nyoba satu-satu kayak gini tuh kayak ya ini aja cuma segini, paling cuma 0,000 sekian dolar gitu kan. Nah itu ya udah, berarti harganya segitu. Gitu makanya salah satu poin di slide tadi gitu ya, bahwa eh, apa ya, layanan yang diberikan sekarang untuk LLM itu sangat-sangat murah ya, lower cost, lower expense gitu ya. Ya karena itu tadi, gimana caranya perusahaan-perusahaan besar gitu ya yang menyediakan itu udah memberikan sebuah solusi alternatif yang memang lower expense, kira-kira seperti itu. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Kira-kira ada pertanyaan kah? Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau nanya langsung bisa raise hand, ataupun kalau teman-teman ada yang ingin bertanya lewat chat juga silahkan ya. Mungkin saya tunggu beberapa menit untuk pertanyaannya. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalau mau ngetik ya silahkan ketik di public chat. Cek cek. Oke. Eh, ini ada pertanyaan dari Verza Mardika ya. Mungkin untuk LM-nya sendiri ya. Kalau misalkan belum paham, LM itu intinya adalah model ya. Kalau kita bilang di data science itu adalah model. Nah, modelnya itu teman-teman bisa lihat di mana. Sebentar. Nah, di sini kalau di OpenAI sendiri ya, yang dimaksud dengan LLM tuh ini. Nih, language model. Ada apa aja? GPT-4 Turbo, GPT-4, GPT-3 Turbo. Di luar ini ada lagi nggak? Di luar ini masih banyak sih sebenarnya model-model lain, gitu ya. Detailnya, bentar. Nah, di sini model, so ada apa aja. Nah, ini LLM-nya, gitu. Nah, jadi secara garis besar LLM itu adalah model yang kita bisa panggil. Intinya gampangnya seperti itu. Model yang bisa kita panggil untuk mengolah segala macam data tentang language atau bahasa. Nah,
contoh tadi ya, kalau misalkan saya buat di sini untuk summarize lah, bisa bilang summarize dokumen. Nah, di sini saya pakainya GPT-3 3,5 Turbo kalau yang di sini. Gitu. Nah, diganti bisa nggak? Bisa. Diganti pakai GPT-4 misalnya gitu. Itu bisa. Itu kan. Terus pakai model yang lain bisa nggak? Bisa aja. Cuma saya lupa nih di sini modelnya apa aja. Nah, ini yang update-update sih, update-update terbaru GPT-4, Turbo Preview, 3,5 Turbo, 3,5 Instruct. Nah, ini juga Babe Edge ini juga DaVinci, itu juga LLM juga. Jadi intinya LLM adalah sebuah model gitu yang bisa kita panggil untuk mengolah data-data yang kita punya. Nah, kita milih yang mana? Misalnya ada selanjutnya kan mungkin pertanyaannya seperti itu gitu ya. Ketika kita udah tahu nih, oh iya model, oh iya itu model bisa kita panggil nih untuk mengolah data kita. Bisa ini tadi yang dimaksud prompting tuh kita nulis-nulis di sini nih ya. Role-nya apa, question-nya apa. Kalau data kan udah jelas data yang kita punya. Itu sebagai konteksnya. Nah, ini prompting tuh gini gitu ya. Yang bisa kita nanti prompting. Nah, kita harus milih yang mana? Selanjutnya kan mungkin itu. Nah, kita sebenarnya nggak bisa mengukur secara langsung sih gitu. Karena kita harus lihat answer yang dia keluarkan ini. Answer-nya udah bagus atau belum. Nah, kalau misalkan mau penasaran pakai model yang lain gitu ya, silakan aja coba gitu. Memang harus berbasis kita uh, retry gitu ya, gitu. Empirical sebenarnya, berbasis coba-coba. Nah, cuma di sini udah ada parameter-parameternya nih gitu. Misalnya kalau teman-teman cari aja GPT 3,5 tuh parameternya apa aja. Dia di train dari teks seberapa banyak segala macam. Trainingnya hasil outputnya seperti apa gitu ya secara metrik-metrik trainingnya, metrik modelnya itu. Nah, itu terkait dengan kayak gitu nanti bisa lihat di detailnya. Nah, atau teman-teman yang ya udah pakai aja model-model yang udah terbaru gitu. Antara newer model tuh model yang baru dibuat ya gitu ya. Nah, ini di per 2023. Terus update legacy model itu berarti ada model yang udah dibuat, tapi ini udah diupdate pengetahuannya atau apa data di dalamnya. Intinya seperti itu, training di dalamnya. Kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu aja sih mungkin kalau untuk kira-kira sih seperti itu. Nah, ini ada ini semua. Nah, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau misalkan masih ada pertanyaan lainnya, silahkan. Kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Mungkin bisa kita tutup kalau misalkan nggak ada. Oke, mungkin saya lihat udah nggak ada ya pertanyaan lainnya ya. Karena mungkin keterbatasan waktu juga ya untuk teman-teman di sini. Mungkin bisa saya tutup aja. Nah, saya stop dulu. Nah, sekali lagi untuk teman-teman, ini juga memang kalau dari saya, mungkin saya wrap up dulu untuk kesimpulan dan juga closing statement-nya. Ini juga LLM ini juga masih merupakan bidang yang baru banget ya di industri sekalipun nih masih baru banget. Walaupun memang ChatGPT udah ada dari beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, walaupun kayak gitu untuk integrasi ke halayak umum lah bisa kita bilang ke industri itu masih terhitung baru. Bahkan yang tadi saya bilang teman-teman kalau misalkan mau mempelajari lebih lanjut di Python-nya itu ada library yang namanya LangChain. Teman-teman coba baca-baca aja dokumentasi itu. Bahkan karena saking barunya, library itu pun
masih belum stable gitu, masih banyak perubahan-perubahan sintaks di dalamnya gitu. Jadi intinya sekali lagi ini masih bidang yang baru banget, yang bahkan mungkin bukan hanya teman-teman, tapi orang-orang di luar sana yang udah berkecimpung di practical industry aja masih belajar tentang hal ini gitu. Jadi ini potensinya benar-benar besar banget ke depannya, karena kita semua masih pada belajar ya tentang hal ini gitu ya khususnya. Jadi memang ini harapannya bukan dari industri praktikal aja, tapi dari teman-teman akademisi dan lain sebagainya juga bisa belajar lah bareng-bareng untuk familiarity di teknologi yang baru ini. Ataupun teman-teman yang nantinya pengen berkecimpung di dunia industri seperti ini gitu ya, itu benar-benar masih terbuka banget kemungkinannya dan terbuka banget peluangnya teman-teman untuk menjadi bagian dari industri ini. Mungkin bisa menjadi role data scientist, AI engineer, prompt engineering, dan lain sebagainya. Mungkin kita nggak tahu ke depannya akan lebih banyak lagi apa enggak. Kayak gitu. Ini benar-benar bidang yang baru. Nah, jadi jangan takut untuk belajar sih kalau dari saya. Karena semuanya juga belajar dari hal yang baru itu sama-sama belajar dari hal yang nggak bisa gitu. Terus kalau misalkan teman-teman mau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut ya silahkan aja. Teman-teman bisa kontak saya gitu ya, via LinkedIn juga bisa gitu ya, teman-teman bisa cari aja nama saya, ada di LinkedIn. Dan kalau pengen discuss lebih lanjut juga biasanya saya terbuka aja gitu ya. Nah kemungkinan itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi untuk teman-teman terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.